Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ini pertemuan komputer yang pertama. Hari ini kita akan berkenalan dulu, biar kita lebih paham apa itu coding. Nah, kita kenalan dulu sama apa itu codingnya. Siapa sih coding itu? Kita akan kenal. Yuk kita lihat video berikut. Oke anak-anak, di sini di PowerPoint Ustadz menunjukkan apa tulisannya? Apa itu coding? Nah, di sini Ustadz kasih petunjuk ada robot ya. Nah, apa sih hubungannya robot sama coding? Ada yang bisa jawab? Oke, Ustadz pause dulu videonya. Oke, kalau nggak ada yang bisa jawab, kita masuk ke petunjuk berikutnya. Nah, ini petunjuk berikutnya. Coding sama dengan menyusun perintah atau kode. Kira-kira ada bayangan nggak? Tadi ada robot sama perintah. Kira-kira apa ya hubungannya robot sama perintah ini yang berupa kode? Masih bingung? Oke, kita lanjut lagi. Petunjuk yang ketiga. Coding adalah kegiatan menulis sekumpulan kode. Jadi kita membuat kode atau perintah. Setelah itu kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer atau robot yang ada di gambar pertama tadi ya. Nah, jadi coding itu bahasa yang bisa dipahami oleh mesin anak-anak, yaitu bahasa yang dipahami oleh robot, komputer, HP, dan lain-lain alat elektronik yang lainnya. Oke, kira-kira sudah ada bayangan apa belum? Oke, kalau masih belum ada bayangan, kita lanjut ke petunjuk berikutnya. Nah, ini apa fungsi coding? Fungsinya, sekarang Ustadz mau tanya ke kalian. Kalian kalau di rumah itu punya TV nggak? Oke, punya TV ya. TV-nya ada remote controlnya nggak? Ada, oke. Nah, ketika kalian menekan remote control yang ada di TV yang warna merah itu, yang ada gambar O sama garis, itu ketika ditekan, TV-nya kok bisa menyala? Ada yang bisa jawab kenapa TV-nya bisa menyala? Oke, mungkin ada yang menjawab karena ada sinyal dari remote ke TV. Benar, jawabannya benar. Tapi ada hal yang lain yang bisa membuat TV-nya menyala. Oke, benar. Jawabannya adalah ada coding antara remote sama TV. Jadi, bagaimana remote ini bisa berkomunikasi dengan TV? Yaitu melalui coding itu. Coding adalah bahasanya, bahasa dari remote dan komputer. Tidak hanya remote, bukan komputer, antara remote dan TV. Tidak hanya remote TV saja, remote-remote yang lain juga memiliki codingnya. Terus komputer juga. Nah, ketika komputer yang Ustadz pakai sekarang ini bisa berkomunikasi dengan kalian komputer yang ada di rumah, itu juga melalui coding. Kalau tidak ada coding, tidak mungkin alat yang seperti ini, alat mati ini bisa berkomunikasi dengan kalian di rumah. Nah, semuanya itu melalui coding. Ini ada contoh yang lain ya. Misalnya ada contoh lagi, lampu lalu lintas di daerah kalian. Misalnya di sini lampu lalu lintas di GKB. Nah, lampu lalu lintas di GKB ini kok bisa berbeda ya dengan lampu lalu lintas yang di Petro? Kenapa ya bisa berbeda? Perbedaannya bisa jadi yang lampu merah sini 20 detik langsung jadi lampu hijau. Yang di Petro 30 detik baru lampu hijau. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Ya, benar. Semuanya karena coding. Siapa yang mengatur coding lampu lalu lintas? Yaitu Pak Polisi bagian pengatur lampu lalu lintas. Oke, sudah ada gambaran ya. Berarti coding itu bahasanya mesin anak-anak. Mesinnya agar bisa berkomunikasi antar mesin dan juga bisa berkomunikasi dengan manusia. Itu ya. Nah, kalau kalian pengen bisa mengatur mesin biar bisa kalian gunakan seperti kebutuhan kalian, kalian harus belajar coding. Nah, untuk kalian yang masih imut-imut ini kelas 3 dan kelas 4,
Nah, kira-kira coding apa ya yang cocok untuk kalian? Ustadz akan memilihkan belajar coding yang cocok untuk kalian. Kalau kalian mau lebih dari ini, kalian juga boleh mencari yang lain di internet. Nah, untuk saat ini kelas 3 kita akan belajar Scratch. Nah, bagaimana agar kita bisa belajar Scratch dengan lancar dan tepat? Nah, ini caranya. Kalian harus memiliki tiga modal. Modal itu apa sih? Modal itu sesuatu yang harus kalian miliki agar bisa mencapai cita-cita kalian. Modalnya yang pertama yaitu niat. Kalian harus memiliki niat. Modal yang kedua yaitu komitmen. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu kesungguhan kalian dalam menjalankan niat kalian. Terus yang ketiga, tempat belajar. Oke, tempat belajar kalian di mana? SD Muhammadiyah Manyar. Dengan siapa? Dengan guru komputer kalian. Nah, kebetulan guru komputer kalian adalah Ustadz Fafa. Nanti kalian juga akan belajar komputer dari Ustadz Zaki dan dari Ustadz Sofan, dan dari guru-guru yang lain yang bisa komputer. Nah, untuk sekarang kalian harus belajarnya dengan Ustadz Fafa. Yang pertama butuh niat. Kalau kalian sudah punya niat, berarti kalian sudah memiliki modal yang pertama. Yang kedua, kesungguhan atau komitmen. Kalian sudah memiliki modal yang kedua. Untuk modal yang ketiga, kalian belajar sama Ustadz Fafa. Oke, kalau kalian sudah memiliki 3 modal ini, berarti kalian sudah siap menguasai skill coding dengan lebih cepat. Oke, untuk kalian, kita kelas 3 dan kelas 4. Nah, ini kurang tulisan kelas 4 ya, nggak apa-apa. Kita kelas 3 dan kelas 4 belajar Scratch Junior. Nah, Scratch Junior ini nanti bisa digunakan di mana aja sih? Semuanya bisa. Laptop bisa, komputer bisa, handphone bisa, atau tab juga bisa. Nah, ini media belajar Scratch Junior. Kalian bisa menggunakan komputer, laptop, tablet, smartphone bisa. Nah, cara installnya bagaimana? Nanti ada video tersendiri. Kalian simak video selanjutnya ya. Oke, itu saja dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Setelah ini kalian simak video cara menginstalnya di HP dan menyimak video cara menginstalnya di laptop atau komputer kalian. Setelah akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.